menyelamatkan segenap hati kami dan pikiran kami, mengerti isi hati-Mu. Bapa, ini kami jemaat-Mu yang sore, dan pesan yang akan disampaikan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Di bulan September ini Engkau mengingatkan kami penanggalan Ibrani di tanah perjanjian Israel. Ada ros-rosan, ada pergantian tahun. Di dalam setiap pergantian tahun maka ada musim yang baru. Ajar kami menghitung hari-hari kami terus demikian rupa, agar kami juga beroleh hati yang bijaksana. Kami mengerti bagaimana menghadapi hari-hari kami dan hari esok kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengajar kami semua. Di dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Tepukan sukacita berkata. Oh haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat tim pujian penyembahan yang telah melayani. Kami diberkati, doa kami juga semua diberkati Tuhan. Amin. Selamat sore, shalom semuanya. Luar biasa, tetap semangat saudara. Wow. Hari ini ada satu pesan yang indah buat kita. Namun sebelumnya kita mengucap syukur buat 34 tahun GBI Gereja Induk kita, GBI Gatot Subroto. Saudara kita ini ada di bawah pembinaan Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, GBI Gatot Subroto. Dan induk kita berulang tahun yang ke-34 tahun. Kalau kita di tempat ini ya melanjutkan layanan yang ada, nah saudara kita yang ke-25 tahun, ya puji Tuhan. Dan ada pesan yang indah yang Tuhan percayakan buat gereja kita di mana kita ada, ya, yaitu tentang bagaimana Pentakosta yang ketiga. Saudara, Pentakosta yang pertama terjadi di loteng atas Yerusalem ketika umat Tuhan mengalami situasi yang sangat sulit. Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Nah, ada istilah pada waktu itu di tahun awal-awal gereja mula-mula Pentakosta yang pertama. Dan di situ dibangun umat Tuhan menjadi kuat. Lalu setelah perjalanan waktu kekristenan ya kembali mengalami masa-masa sulit. Khususnya di tahun 1900 di Asusastra. Ketika situasi yang sulit, orang-orang berdoa, orang-orang percaya minta Tuhan curahkan kuasa Pentakosta, curahkan kuasa Roh Kudus. Dan di Asusastra tahun 1900-an terjadi kembali lawatan Tuhan. Umat Tuhan bangkit pada dosa dari Azusa Street, kegerakan dari Azusa Street kembali mendunia. Nah, pada waktu terjadi sana ada seorang berdoa, lawatan ini akan terjadi 100 tahun kemudian, 1900 tahun 2000. Ketika kembali juga masa-masa sulit datang itu, karena umat Tuhan yang sungguh-sungguh berdoa, itu dikatakan maka hujan awal, hujan air, kuasa Pentakosta akan dicurahkan melambung. Nah, saudara, gereja kita menangkap, gembala pemuda kita menangkap. Sebab itulah kita diajar selalu doa pujian penyembahan, hidup menjadi menara doa. Kita rindu terjadi kegerakan Pentakosta yang ketiga, lawatan Tuhan, dan ini disambut. Ada banyak hamba Tuhan yang mendapatkan pesan yang sama. Tahun 2020 ini mulai terjadi kegerakan. Ayo kita rindukan lawatan dan lawatan. Apakah Pentakosta ketiga itu? Ya, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di akhir zaman ini, melebihi yang pernah terjadi gereja mula-mula ataupun yang Asusastra. Pentakosta kita yang ketiga ini akan mengakibatkan di tengah-tengah goncangan ini akan ada penuaian jiwa. Amin. Kita adalah pembawa kabar baik. We are the messenger of the Pentecost. Ketiga, kita dipakai untuk kita minta Tuhan agar lawatan hal terjadi. Dan yang lebih
menggairahkan adalah bahwa Pentakosta ketiga, istilah ini soal, akan mempersiapkan, membangkitkan generasi Yeremia. Apa itu generasi Yeremia? Generasi anak-anak muda. Saya lihat di sini banyak anak muda di sore ini. Ya. Generasi anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Yang mengatakan cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Ya, sekarang ini banyak muda lebih suka cinta mati-mati sama-sama, saudara. Ya, tapi dia akan cinta mati-matian pada Tuhan Yesus dan tidak kompromi dengan dosa. Wah, keren. Cinta Tuhan sungguh-sungguh, tidak kompromi dengan dosa, dan anak muda ini akan bergerak memberitakan kabar baik dengan kuasa Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga, lahir kegerakan ini disemangatkan, yang sudah dikeluarkan oleh gereja-gereja Tuhan, khususnya di Indonesia, dan gereja kita ada di dalamnya bergerak bersama-sama. Pentakosta ketiga ini sudah memberikan kuasa dengan kasih yang melimpah, cinta mati-matian dilengkapi dengan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelahnya dikatakan Tuhan Yesus akan datang kembali. Wow. Jadi saudara, istilah ini biarlah menjadi satu gairah kita bersama-sama. Ya, Pentakosta ketiga kiranya menjadi berkat buat gereja di mana kita 34 tahun dan kita di dalamnya. Yuk bersama-sama kita bergerak. Haleluya, puji Tuhan. Nah, yang kedua saudara, dalam doa puasa kemarin bersama-sama dengan gembala pembina kita kembali diingatkan, ya, selain ulang tahun yang ke-34, dan kita diajak terus bergerak bersama-sama dalam kuasa Pentakosta ketiga dan mempersiapkan generasi Yeremia, generasi yang muda. Maka juga kita diingatkan bahwa di Israel, ya, di Israel sedang terjadi Rosh Hashanah. Rosh Hashanah adalah pergantian tahun baru. Ya, kita ada penanggalan Masehi, ya, ada pergantian tahun Januari. Juga ada kalender-kalender yang lain, kalender Jawa, Arab, Chinese, ya, Chinese New Year, masing-masing punya kapan waktunya. Nah, buat Hebrew kalender, buat orang di Israel, mereka memakai kalender Ibrani, dan pergantian tahun bagi mereka adalah di bulan September, tepatnya nanti 25 September. Oke, jadi di bulan ini juga, setelah bulan September, kita juga akan melihat pergantian tahun bagi orang-orang Israel, ya, Hebrew kalender. Nah, mereka sekarang ini pergantian tahun 5782 menjadi 5783. Ya, 5782 jadi sekarang 5783. Nanti mulai akhir September 5783. Nah, ini nomor cantik, jangan dipasang untuk top ya. Wah, nomor bagus nih, 4 angka tembus nih, wah 1 miliar nih. Bukan, ya. 5783. Nah, bagi orang Ibrani, orang dalam bahasa alfabet Ibrani, ya, angka dan huruf itu selalu punya lambang, dan di dalam lambang itu ada arti. Dan orang Israel, kalau mereka melihat angka atau sebuah huruf yang spesial, seperti contoh pergantian tahun, maka mereka akan mencari arti. Ya, kalau kita orang-orang Chinese orang ini kan juga punya kebiasaan. Tahun ini tahun apa? Tahun monyet. Kalau gitu kamu sionya apa? Sio ular. Oh, hati-hati, ciong tuh monyet sama ular. Mereka lalu memakai banyak cara karena ada adat, budaya, kebiasaan dan kepercayaan. Ya, kita menghargai itu. Nah, bagi penanggalan Ibrani juga orang Israel sama orang-orang Yahudi. 5782. Dan mereka bisa menyebutnya angka yang dibutuhnya menjadi 83. Mereka masuk menjadi tahun P Gimel. Ya. Nah, sebelum lebih masuk lagi saya ingin mengajak saudara untuk sedikit, ya, menelaah 83 P Gimel. Saudara, P bicara angka 80. Ya. P itu 80. P itu bicara gambarnya seperti mulut dan lidah. Selalu lihat dari sebelah kanan, karena kalau bahasa Ibrani itu dari kanan, mulut dan lidah. Ya.
5780 sampai 5789. Selama itu kepalanya 8. 80 sampai 89. Berarti ada satu dasawarsa. Ada 10 tahun. Kalau angka 8, itu katakan 80, 81 sampai 89. Itu bicara tentang tahun P. P itu bicara tentang lidah, mulut dan lidah. Tahun yang mewakili tentang deklarasi, ekspresi, vokalisasi, ucapan-ucapan yang harus diperhatikan sungguh-sungguh, hati-hati. Kalau sudah baca di sana tentang perhatikan mulut perkataan kita ini, ya. Nah, ini ya, sekarang, haleluya. Nah, Matius 12, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapan engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, Amsal 21 dikatakan, siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaan. Mazmur berkata, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Buat orang yang hidup pada waktu itu, mereka sungguh-sungguh memperhatikan setiap angka, kalimat, P, mulut. Lalu mereka mengerti, hati-hati. Karena dengan mulutmu engkau akan dihakimi, atau dengan mulutmu engkau akan diberkati. Ya. The year of judgment and blessing in your mouth. Di dalam mulutmu ini ada berkat atau ada penghakiman yang mendatangkan penghukuman. Nah, 1 Dasawarsa 80 sampai 89 surat. Kita sedang ada di 83 ini. Mempersiapkan diri satu orang ke depan. Kembali diingatkan, Tuhan, mata Tuhan tertuju ke bumi, melihat adakah umat Tuhan. Kita ini kan sebagai Israel rohani, ya, kita ini sebagai Israel rohani. Ada Tuhan, aku melihat ke bumi, adakah umatku yang sungguh-sungguh berhati-hati dan berjaga-jaga dengan perkataan-perkataan. Saudara, 80 bicara tentang perhatikan, yang mulut, lidah, perkataan. Gimel, angka 3 Gimel itu bicara lambangnya seperti onta. Onta. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang onta, ini unik. Anak-anak muda ini kan pasti melek gadget ya. Buka aja Gimel ya. Kalender Ibrani, saudara akan lihat literatur yang begitu banyak tentang onta. Tapi saya akan mengambil sebagian ya yang saya mau sampaikan untuk sore hari ini. Onta adalah salah satu binatang yang menjadi alat transportasi yang terbaik di padang gurun Arab Kudus. Ya, di Israel, negeri-negeri Jazirah Arab dan sekitarnya, yang padang gurun yang kering kerontang, nggak ada pom bensin sama di padang gurun. Maka binatang yang paling canggih adalah onta. Karena binatang ini tinggi, kuat, besar, ya, tahan uji, tahan cuaca, tahan haus. Bebannya walaupun berat, tapi dia kuat, sanggup berjalan berhari-hari. Yang luar biasa, saudara. Kalau kami ke Israel, ke Gunung Sinai, ya, itu perjalanan itu mendaki Gunung Sinai, saudara. Itu gelap, nggak ada lampu. Tapi kalau kami sudah naik di atas onta, pesan cuma satu, Pak, diam dulu situ, ya, wis diam aja, nurut kemana onta pergi. Itu belakangan itu tebing, saudara, jurang-jurang. Tapi ini onta nggak pernah terpleset masuk ke jurang. Dia bisa menapak, ya, tepat di jalan ditapakin naik ke atas. Dan terkadang, saudara,
tukang apa ya, size-nya yang itu nggak perlu harus ada di dekat itu. Dia bisa jalan sendiri, ngobrol dengan temannya. Kita ditinggal, tapi onta ini tahu kemana arah tujuannya, sekalipun gelap, dan di kanan cuma dengar suara si size-nya tuh. Size itu artinya namanya apa tuh ya? Tukangnya, dengan bahasa mereka. Onta tahu kemana dia pergi, dan sampai di tujuan selamat. Ketika panas kering kerontang pun sampai ke tujuan. Kenapa? Karena salah satunya kulit onta yang keras, tapi di dalamnya soal itu mengandung air yang sangat banyak. Onta kalau udah minum soal air satu sumur sudah bisa habis. Dia minum sebanyak-banyaknya. Kalau akan berjalannya 1 minggu bisa habis soal. Kepadang gurunya panas kering kerontang, dia akan minum sebanyak-banyak. Nah begitu dia berjalan, binatang yang lain udah KO. Mungkin orang juga itu KO, tapi onta kuat berjalan di teriknya panas matahari. Ya. Di gelapnya ya cuaca yang dingin pun dia sanggup bertahan. Bahkan di dalam kegelapan pun matanya tetap bisa melihat jalan yang dia lalui. Itu onta. Dengan beban yang kuat menanggung orang di atas. Sanggup. Pada waktu itu. Ya, sampai sekarang pun onta itu masih sangat dibutuhkan di sana. Saudara, onta di dalam dirinya ada air yang melimpah. Kalau mereka bilang ada air kehidupan. Nah tentunya ini sebuah gambaran buat kita bahwa ada satu dasawarsa, ada satu perjalanan waktu yang di hadapan kita nggak pernah tahu. Yang pasti zaman sekarang berjaga-jaga. Ya, lihat dunia bergelora. Kita sudah jaga-jaga. Nah Tuhan ingatkan tahun Pegima ini dalam perjalanan waktu kita yang begitu rupa, mintalah hikmat kebijaksanaan daripada Allah seperti mulut dan lidah kita ini. Dalam perjalanan waktu kita seperti onta, selalu ada air dalam hidupnya. Onta nggak pernah takut, nggak pernah gelisah. Dia tahu dalam dirinya ada cadangan air. Sebagai orang percaya, biarlah kita memiliki air kehidupan. Amin, saudara. Menjaga air kehidupan kita ini untuk menghadapi hari-hari ke depan. Ya, kemarin kita dengar isu kan, BBM naik, wah, semuanya ngantri sampai tengah malam. Nggak taunya kena prank, nggak naik, wah, kena prank. Nah, sudah, ya, sehari 2 hari, wah, bagus kan, nggak jadi naik. Tiba-tiba, ya, jam 2, jam 3 siang sore naik, wah, kena prank habis. Dan kita nggak tahu di depan apa akan terjadi. Tapi mari kita lihat memang itulah dunia. Hari-hari penuh dengan tantangan. Ya kan? PBB udah bilang tahun ini kalau tidak cepat pulih dan bangkit menjadi tahun yang sulit, tahun yang sukar. Tahun 23 tahun yang gelap. 24 tahun petang dedet. Kalau tidak segera pulih, tidak segera bangkit, tidak segera recovery together and stronger. Kalau tidak segera bangkit bersama-sama jadi kuat, kita akan diprediksi kolaps. Jadi surah percuma juga kalau kita hanya mengutuki bersungguh-sungguh dan terus memperkatakan yang sia-sia. Hari ini firman Tuhan ingatkan kita ke depan, perhatikan lidah bibir perkataan. Jadilah seperti seekor onta, tetap tenang dalam segala keadaan. Yang mengatakan amin. Nah, untuk itu saudara, ya bersyukur. Saya bersyukur saudara ketika di bulan Agustus kemarin, saya menyampaikan firman Tuhan di sini. Mari sebagai bangsa, sebagai generasi yang diperberkakan, kita menjadi berkat. Ya, saudara, selesai khotbah, baru sekitar seminggu yang lalu, kembali dari PBB merilis, ya, ada satu negara yang survive dan pulih dengan cepat dan akan segera bangkit, dan dia akan bisa lolos dari prediksi menjadi negara yang mengalami krisis ekonomi global, dan disebutkan Indonesia. Tepuk-tangan bagi Allah kita. Ini kabar baik. Ya, waktu saya baca, mantap ini. Baru ada satu negara PBB mengakui bahwa negara ini pasti akan survive. Kalau melihat tanda-tanda, prediksi lagi kan, bukan ramalan. Dia melihat bagaimana kegerakan pemimpin, pemerintahan,
penduduknya, kita semua. Dia melihat ini kalau terus recovery-nya bagus, maka akan lolos, akan menjadi negara yang survive, negara yang baik. Oh, tetaplah berdoa. Amin. Nah, untuk itu saudara ada 3 hal. Yang pertama, untuk kita mampu melewati masa-masa sulit kita ini, dan kita bisa menjaga hati, menjaga perkataan kita. Yang pertama adalah jaga hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Dijaga. Karena apa yang dari dalam hatimu akan terpancar kehidupanmu. Amsal 4 ayat 23. Jaga. Ya, kita perlu sungguh-sungguh perhatikan luka, kecewa, tawar hati, pahit hati, kekhawatiran, kegalauan, kesombongan, congkak, marah, dan seterusnya. Itu bersihkan. Dari hatinya akan terpancar kehidupanmu. Maka Tuhan ingatkan dalam 1 Petrus 4, karena dari rumah Allah, dari hati kita ini saudara, yang pertama-tama akan mengalami penghakiman. Kalau hati ini nggak dibersihkan, itu kan keluar ucapan-ucapan. Ya. Dan ucapan ini dikatakan akan bisa judgment. Ucapan yang mendatangkan penghakiman dan mendatangkan penghukuman. Tapi kalau hati ini jaga sungguh-sungguh, maka dikatakan blessing itu. Mari jemaat yang dikasih Tuhan di tempat ini, saya ingin mengajak saudara. Ini kalau bicara satu dasawasa, bicara 10 tahun, ini baru tahun yang ketiga, 80, 81, 82, 83 ke depan. Masih ada tahun-tahun yang lain. Kalau dari sekali kita tidak menjaga hati sungguh-sungguh, apalagi setelah jaga hati dari orang-orang yang paling dekat dengan kita, ya, suami istri, orang tua, anak, keluarga dekat, keluarga satu komunitas gereja Tuhan, teman kantor. Setelah kita mau belajar, udah waktunya kita sungguh-sungguh memaafkan, mengampuni, melepaskan kasih dan pengampunan. Kalau ada 10 orang yang bikin saudara sebel, kesel dan marah, jangan cuma 9 yang kau maafkan, tuntaskan. Pak, yang 9 oke deh, tapi yang 1 ini Pak, pokoknya yang 1 ini Pak, 7 turunan, sampai 7 turunan, 7 tanjakan, 7 tikungan tikung kiri, gak akan pernah saya maafkan. Percuma. Ya, ada penyimpan sedikit, itu menjadi satu, ya, yang menggerogoti, menjadi kanker dalam kehidupan kita. Yuk, perjalanan masih panjang, ada banyak tantangan. Dikatakan dunia sudah tua, sedang menuju kepada kebinasannya. Hari-hari semakin sulit. Kenapa? Kita nggak utuh di firman Tuhan. Bersihkan hatimu, karena dari situ terpancar kehidupan. Yang mau katakan amin. Yes. Next. Ya. Sebab itu Tuhan sudah memberikan satu pengharapan buat kita, agar kita mampu melewati hari-hari kita penuh dengan damai dan sejahtera. Agar perkataan dengan perkataan ini bisa membangun. Yesus berkata, aku Tuhan akan memberikan hati yang baru, ya, roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara datang sama Tuhan, Tuhan ini sakit, kalau ingat dia kesal Tuhan, sama Tuhan datang, ya, beri aku kemampuan Tuhan, berikan aku hati yang baik. Aku mau melangkah ke depan Tuhan dan melihat hari-hari baikku, melihat pertolongan Tuhan, menyertai Tuhan. Minta, ya, Allah sanggup pulihkan. Ketika kau berkata, aku mau dipulihkan, Tuhan pulihkan hati saudara. Ya, saudara, pemulihan hati. Yang pertama, jaga hati. Yang kedua, saya masuk yang kedua, meteraikan. Bila firman Tuhan menjadi meterai, menjaga hati kita dan menjadi meterai juga dalam pikiran kita. Jaga hatimu, jaga pikiranmu dengan pikiran Kristus, dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Lukas 6
Orang yang baik akan mengeluarkan barang yang baik dari perputaran hatinya yang baik. Dan orang yang jahat akan mengeluarkan barang yang jahat yang menjadi perputaran yang jahat dalam hatinya. Karena yang diucapkan mulutnya itu meluap dari hati. Tahu mulutmu akan menjadi penghakiman atau blessing atau berkat. Nah, kalau yang di sini nggak dibereskan, saudara, masih menyimpan akar pahit, di sini muncul segala kekacauan. Akar pahit itu memunculkan segala pertikaian, bersihkan tuntas total. Maka ketika ini dibersihkan, roh Tuhan memenuhi kita akan melangkah. Ketika apapun yang terjadi, saudara sanggup merespon dengan baik dan benar. Ya, next, pikiran kita ini, saudara, ya, yang ada dalam pikiran kita, kalau kita isi dengan iman dan pengharapan kita, baca firman itu penting hari-hari ini, saudara. Apalagi kalau cuma ibadah hari Minggu, hanya dengan khotbah firman Tuhan, dari 2 jam hanya sekitar 45 menit. Itu pun saudara masih dibawa melamun ke sana kemari, dibawa pakai ngantuk pula, ya. Bagaimana kita akan bertahan, ya, dengan menghadapi tantangan hari esok yang penuh dengan tantangan tadi. Sebab itu saya mau sampaikan gaya hidup kita jemaat ini, saudara. Ayo, ya, baca firman, ya, doa, pujian, penyembahan, baca firman, ya, bahkan berpuasa. Dan salah satunya adalah membaca firman Tuhan. Firman Tuhan surah akan terus membersihkan, ya, menjaga hati kita dan membersihkan segala kepikiran kita. Maka waktu kita menghadapi perjalanan hidup kita ini, kita akan mengeluarkan perbenaran yang baik. Amin. Ya. Apa yang diucapkan itu keluar dari hati yang penuh. Dan ketika yang keluar dari hati kita, keluar dari pikiran kita yang baik, maka jadi Tuhan. Next slide, kata demikian. Orang yang mendeklarasikan kebenaran, orang yang mendeklarasikan firman Tuhan, tiada yang mustahil bagi Allah. Ya. Yang mustahil tidak lagi mustahil. Yang gak mungkin pasti bisa. Kitab Mazmur berkata, ketika firman Tuhan diucapkan dengan sungguh-sungguh, ketika Allah berfirman dan kita mengucapkan dengan sungguh-sungguh, Allah bekerja. Allah bekerja menjadikan segala sesuatu karena firman. Tiada yang mustahil bagi Allah kita. Begitu Allah berfirman, kemuliaan Tuhan turun, Shekinah glory turun, berkat itu nyata, kun fayakun. Yang tidak mungkin, yang tidak ada menjadi mungkin dan menjadi ada. Amin. Tadi pendosor mengatakan, sekalipun mungkin begitu banyak tantangan Tuhan akibat daripada kenaikan BBM, penuh berkata, biarlah Tuhan, kita tetap tinggal benar, tetap percaya, tetap berkata-kata ucapan syukur, tetap meyakini bahwa pasti Tuhan akan menyertai kita. Daripada kita bersungguh-sungguh, lalu kita mulai mengutuki, tanpa sadar itu mencaci maki dan mengatakan hati-hati. Karena berkat dan penghakiman serta penghukuman itu ada di dalam lidah bibir perkataan. Ya, saudara, Tuhan ingatkan ini di dalam Yesaya 50. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku dan mendengar seperti seorang murid. Satu begini, saudara, perkataannya keluar dari mulut kita, apalagi sudah dipertajam, diasah, dibungkus dalam kebenaran firman Tuhan, perkataan kita pasti akan berbeda. Sudah bisa melihat kalau ada orang Kristen, perkataannya waktu kita dengar pahit, kalau kita dengar tawar, kalau kita dengar itu musuh di hati, kena mental kita. Yang seperti kita perlu perhatikan baik-baik. Atau kalau kita ngomong, orang jadi marah, kita lihat kenapa ya? Ini bisa masih ada sesuatu dalam hati yang belum beres.
adalah pikiran-pikiran kita yang belum beres. Kan dikata demikian, kalau ada orang yang perkataannya benar-benar mendarat, ya, berdasar pada firman Tuhan, maka perkataannya selalu memberikan semangat yang baru. Orang yang letih lesu, dia memberikan kekuatan. Orang itu kan sangat diberkati, dan perkataannya memberikan sebuah terobosan-terobosan, menjadi sebuah kompas, menjadi sebuah nasihat, menjadi sebuah arahan-arahan. Orang berkata, kalau dekat dengan dia, ngobrol sama dia, tenang, teduh, selalu ada kata-kata hikmah. Aku bisa mengerti, dia ada jawaban dalam setiap pergumulan. Bukan dahsyat yang mau dipakai Tuhan seperti itu, katakan nanti. Ketika Pentakosta, kuasa Pentakosta tentu Roh Kudus turun. Lalu Anda penuh dengan firman. Ketika Roh Kudus mau menuju kita dan kita penuh dengan firman, saudara, nggak usah dibuat-buat. Kemana Anda pergi melawat, maka itu dalam hati, dalam pikiran itu keluar kasih, keluar kuasa, keluar perkataan sederhana, tapi orang yang mendengar, dia mendapatkan kesejukan, air kehidupan. Next. Sebab itu perkatakanlah, ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan. Nah, ini dia saya. Mazmur 34. Baca sama-sama deh. 2, 3. Jagalah lidahmu terhadap yang jaga, bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dijaga untuk melihat hari-hari baik kita ke depan. Anak-anak muda khususnya, karena kan bahasa anak muda kadang-kadang beda dengan bahasa orang tua. Tapi semua kata sama saudara. Anda boleh memakai bahasa gaul, tapi hatimu dijaga benar-benar, pikiran dijaga dengan benar. Kalau kira-kira perkataan ini tidak membangun dan tidak sedang didengar oleh telinga, nggak usah diperkatakan. Perkatakanlah apa yang baik yang sedang di telinga, sedang didengar, dan mengandung pesan daripada firman Tuhan. Hati-hati. Yesaya 6 ayat 5 next dikatakan, celakalah aku, dan aku bisa menjadi binasa jika aku najis bibir. Ini judgment in your mouth. Akan ada penghakiman yang mendatangkan penghukuman. Celakalah aku, sebab aku ini seorang najis bibir, tinggal di tengah-tengah orang bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Bersyukur kita masih ada sampai hari ini, Tuhan pelihara kita. Tapi Tuhan ingatkan, di tengah-tengah bangsa najis bibir ini, bila perkataan yang selalu menjadi berkat, mau berkat Indonesia. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa yang melepaskan berkat. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa yang memakannya, dia memakan buahnya. Sebab itu slide yang terakhir, jadilah bijak dan berkata. Ros Husana pergantian tahun Kimen ini, jadilah bijak dalam berkata-kata. Ya, kalau sempat berkata, jangan hambar kata-kata. Senantiasa perkataanmu penuh dengan kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada orang-orang yang datang kepada kita. Kita adalah membawa kabar baik, berita Injil, berita damai sejahtera, berita sukacita, berita kabar baik. Dunia sedang membutuhkan Yesus. Seperti onta, perjalanan yang sulit, binatang lain tidak sanggup, tapi onta sanggup melewati semua. Kiranya kita juga begitu, saudara. Mungkin perjalanan tahun-tahun ke depan nggak mudah. Mungkin banyak orang sudah mulai putus asa. Tapi sebagai orang percaya yang berkata Immanuel, Allahku pasti menyertai aku. Jaga hatimu, jaga pikiranmu, penuhi dengan firman dalam setiap perkataan di dalam diri saudara yang mengatakan amin. Ya, tahun Ros Hosana ini pesan di ulang tahun 34 gereja kita, GBI Gatot Subroto, serta di tahun Kimen ini saya mengajak saudara, ayo kita melatih lidah bibir perkataan kita selalu jadi berkat dengan pertolongan Roh Kudus. Pentakosta yang ketiga, anak-anak muda bukanlah generasi Yeremia, anak muda yang cinta mati-matian dengan Tuhan, tidak kompromi dengan dosa,
yang siap untuk menuai menjadi pemberita kabar baik. Amin. Kita berdiri sama-sama, saudara. Tuhan. Di hadapan kita ada perjamuan kudus. Kita persiapkan diri, para pelayan Tuhan bisa mempersiapkan diri. Satu pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Mulutku pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mulutku penuh pujian yang dibutuhkan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mari responi firman Tuhan, saudara. Segenap hati kita katakan kepada Dia, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada Yesus Tuhan. Siapa kita mengatakan dia Kau beri setiap kehidupan kami Tuhan. Hati kami, pikiran kami, perkataan kami. Semoga Tuhan harapan kami dalam kehidupan kami ke depan Tuhan hanya kepada Yesus Tuhan. Perlindunganku Engkau Tuhan. Mari bawa suaramu pujian penyembah kepada kita. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Oh haleluya. Sepanjang hari ku penuh dengan pujian untuk memuliakan Engkau, mengucap syukur dalam segala perkara. Ajar kami yang berlulus, kami ku beri penghormatan kepadamu ya. Hanya kepadamu Tuhan kami mengucap syukur kepadamu ya. Karena kami percaya di dalam ucapan syukur ada kasih dan kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus haleluya. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang sore ini hamba berdoa dalam menghadapi hari-hari esok kami Tuhan. Ada banyak hal yang sedang terjadi. Kami tidak bisa melihat apa yang akan terjadi. Namun satu hal yang kami percaya, Engkau selalu ada bagi kami, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Namun hari ini Kau ingatkan kami, kalau kami rindu melangkah bersama dengan Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh menjaga hati kami, menjaga pikiran kami, menjaga lidah bibir perkataan kami. Ajar kami Roh Kudus, biar kebenaran firman Tuhan dimeteraikan bagi anak-anak-Mu sore hari ini. Sertai setiap kami, kemana kami melangkah, kami mendengar, kami kalau mendengar, kami mau Tuhan terngiang-ngiangkan firman-Mu ini Tuhan. Dan kau menjaga, menguatkan, meneguhkan anak-anak-Mu itu. Berkati, berkati.
lawat setiap pribadi Tuhan. Mereka menuju rumah, dan bukalah jalan bagi anak-anakmu. Limpahkan Tuhan berkat. Terima kasih, bersyukur buat sore ini Tuhan untuk perjamuan kudus yang akan kami terima, yang kami berkendala lambang tubuh dan darah Yesus, yang mengingatkan kami akan penderitaan kematian Yesus Tuhan, namun telah bangkit, hidup dan naik ke surga, dan bahkan mempersiapkan kami untuk menjadi umat yang layak dijemput berkenan dalam perkenanan Tuhan. Tuhan berkati roti anggur ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Allah berkata, setiap kali kau makan roti dan minum cawan perjamuan kudus ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya, baru setelah itu dia makan roti dan minum cawan perjamuan kudus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, datang kepada Tuhan agar perkenanan Tuhan, kasih-Nya melimpah, kuasa-Nya dinyatakan dalam hidup kita. Berkati anak-anak Tuhan, terima perjamuan kudus. Berkati juga Tuhan para pelayan Tuhan, hamba-Mu yang melayani. Dan roti anggur ini Tuhan kamu berkati. Kuduskan kita yang kami boleh menikmati, mengecap kasih dan kuasa Allah, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk, angkat di bawah perjamuan kudus, kita akan makan bersama-sama. Anak-anak dulu mengambilnya sebelum aku balik. Yang malam ini mengingatkan kasih dan kuasa. Mari angkat roti, ucapkanlah syukur, sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus pada waktu malam dan diserahkan. Diambilnya roti dan mengucap syukur atasnya, dipecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu yang hancur di kayu salib Tuhan di Golgota, kami percaya telah biru-biru yang menyembuhkan kami. Mujizat atas kami semua Tuhan, bahkan mempersatukan kami sebagai tubuh Kristus sampai kekekalan. Amin Tuhan, amin.
angkat cawan kita saudara, ucapan syukur sekali lagi. Demikianlah ia Tuhan mengambil cawan setelah makan. Lalu Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atas itu adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari percaya kita minum bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga percaya Tuhan, darah-Mu yang tertumpah di kayu salib Golgota menebus kehidupan kami, mentahirkan kami bersegala dosa. Nama kami tercatat dalam kehidupan kami bersyukur. Jadikan kami umat yang lain. Mari mengucap syukur.